Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Santriwati, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, terus membimbing kita di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga terus memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita senantiasa di atas ketaatan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan beberapa hal terkait dengan kaidah yang ketiga, di mana isi dari kaidah yang ketiga bahwasanya semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apapun bentuk kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah, hukumnya sama. Entah itu yang disembah adalah para nabi, orang soleh, bebatuan, pepohonan, semuanya sama. Tidak dibedakan antara orang yang menyembah benda hidup ataupun dia menyembah benda mati. Selama dia beribadah, sesembahan yang disembah itu selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya sama. Seperti kita sebutkan, al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu adalah agama yang sama. Pada kesempatan ini kita akan berbicara atau membaca dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya orang yang beribadah menyembah para nabi, orang soleh, bebatuan, pepohonan, tetap dikatakan kesyirikan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalil ada orang yang melakukan kesyirikan terhadap benda-benda tersebut. Kita lihat yang pertama. Dalil penyembahan mereka kepada para nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalil adanya orang yang menyembah para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingkari perbuatan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah." Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, wahai Nabi Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia? Pernahkah kamu mengatakan kepada manusia? Pernahkah kamu mengajak manusia? Jadikanlah aku dan ibuku dua orang sesembahan selain Allah." Maka jawabannya tidak pernah. Nabi Isa tidak pernah mengajak Bani Israel untuk menyembah dirinya dan menyembah ibunya. Dan ini pengingkaran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjelaskan bahwasanya ada orang yang menyembah Nabi Isa dan menyembah ibunya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Kristen. Kemudian yang kedua, dalil penyembahan mereka kepada orang-orang soleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini pengingkaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyembah orang-orang soleh, sekaligus menunjukkan bahwasanya ada di antara manusia yang menyembah orang soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah." Di surat Al-Isra ayat 57. Orang-orang yang mereka seru itu
Mereka sendiri menjadi jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Lihat di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan kesesatan mereka yang menyembah-nyembah orang soleh. Allah jelaskan orang yang kalian sembah, orang yang kalian seru, orang yang kalian beribadah kepadanya, mereka sendiri, yaitu orang-orang soleh, mereka sendiri mencari jalan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala, ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas, kenapa kalian beribadah kepada mereka? Mereka sendiri butuh kepada Allah. Karena mereka tidak akan mampu memberikan kalian apa yang kalian inginkan. Oleh karena itu, mereka dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan peribadahan mereka itu sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa kita harus meminta kepada orang yang butuh? Sekarang misalkan orang soleh, dia butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka yang butuh. Lantas kenapa orang-orang yang bodoh meminta kepada orang soleh tersebut? Orang soleh tersebut sendiri tidak tahu apakah dirinya masuk surga atau dia masuk neraka. Apakah mungkin dia mengatakan kepada orang lain, saya akan memasukkanmu ke dalam surga, aku akan menyelamatkanmu dari api neraka? Tidak mungkin. Sehingga jelas perbuatan orang-orang syirik itu adalah perbuatan orang-orang yang tidak berakal. Kemudian yang ketiga, dalil penyembahan mereka kepada pepohonan dan bebatuan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Maka apakah patut kalian, wahai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Uzza dan Manat dan yang tiga yang lainnya sebagai sesembahan selain Allah? Ini menunjukkan bahwasanya ada di antara manusia yang berbuat syirik, yang beribadah, yang menyembah kepada pepohonan dan bebatuan. Pepohonan, bebatuan maksudnya di sini seperti Al-Lata wal Uzza wa Manata Thalithatal Ukhra. Ada Al-Lata, patung berhala Al-Lata, dan juga Al-Uzza dan Manat, dan tiga yang sisanya di sekeliling Ka'bah itu terbuat dari batu, terbuat dari kayu. Mereka menyembah bebatuan dan kayu-kayu tersebut. Ini menunjukkan adanya orang yang menyembah batu, adanya orang yang menyembah kayu, dan mereka tetap dikatakan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada yang dalil yang lain seperti disebutkan dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi bahwasanya orang-orang muslim yang baru masuk Islam melihat orang-orang musyrikin menggantungkan pedangnya di sebuah pohon agar tujuan pohon tersebut memberikan kesaktian, keberkahan kepada pedang-pedang mereka sehingga pedang mereka menjadi kuat, sakti. Di antara orang-orang yang baru masuk Islam ingin minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, buatkan kami pohon agar kami bisa menggantungkan pedang-pedang kami agar bisa seperti mereka. Maka Rasulullah mengingkari mereka. Karena apa? Karena mereka menyembah pohon tersebut, meminta mencari keberkahan pada pohon tersebut. Maka ini tetap perbuatan syirik walaupun yang disembah adalah pepohonan. Kemudian itu dia penjelasan secara rinci dari kaidah yang ketiga, yaitu bahwasanya semua peribadahan kepada selain Allah, apapun bentuknya, benda mati, benda hidup, orang soleh, orang fasik, para nabi, para malaikat, para wali-wali, selama ibadah itu ditujukan kepada selain Allah, maka dia perbuatan syirik yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetap dikatakan kesyirikan sampai hari kiamat. Kemudian
Di sini ada tugas, sebutkan 3 contoh sesembahan selain Allah, selain dari yang sudah disebutkan. Sebutkan 3 contoh sesembahan selain Allah, selain dari yang sudah kita sebutkan, selain dari batuan, selain dari pepohonan, selain dari para nabi, selain dari orang soleh, selain para malaikat, selain pada bulan dan bintang. Selain itu masih banyak. Karena di zaman kita sekarang ini, kesyirikan itu sangat merajalela. Ya, salah satu contohnya saja, ada orang yang menyembah gelang dengan beranggapan gelang itu bisa memberikan manfaat dan juga bisa mendatangkan manfaat. Ini sebagai bentuk peribadahan kepada selain Allah, kepada gelang tersebut. Nah, tugasnya datangkan 3 contoh yang semisal, namun belum kita sebutkan. Kemudian di sini silakan dibaca. Karena kondisi kita yang sering berinteraksi dengan HP, silakan dibaca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.